Saya sudah berjuang 10 tahun. Saya sudah ditangkap, pernah di penjara, sudah pernah di segala macam pun juga sudah pernah. Dan saya tidak ingin ini terjadi pada orang lain juga. Masalah PIK 2 bukan rasis, tapi ini masalah kedaulatan rakyat. Artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan. Terus kemudian orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada di Kesultanan Banten. Tentu ada histori yang penting terkait perjuangan masyarakat Banten dan ada relevansinya dengan perjuangan kami hari ini yang mengadvokasi korban perampasan tanah di proyek PIK 2 milik Aguan. Dan untuk mempertegas bahwa tidak ada isu rasialisme dalam perjuangan ini, justru kami di sini hadir bersama korban yang diantaranya juga ada warga keturunan. Dan di sini sudah ada Pak Charlie ya namanya. Nama lengkapnya siapa Pak Charlie? Saya Charlie Chandra. Ya, Pak Charlie Chandra, tolong diceritakan, tadi sudah diceritakan, tapi ceritakan ulang motif kenapa sih mau jauh-jauh ikut ke sini, apa hanya motif pribadi atau ada motif perjuangan terkait tanah-tanah rakyat yang hari ini dirampas begitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Charlie Chandra, saya adalah ahli waris dari Sumita Chandra. Papa saya dulu juga hampir dipenjarakan. Dia sudah sebagai tersangka. Dan saya hanya mewarisi perjuangan dari papa saya. Saya ingat papa saya tidur di sofa di depan kamar. Jam 3 pagi itu nggak bisa tidur dia, kasihan. Udah umur 75. Akhirnya saya minta papa saya, udah kamu ke Singapura, saya yang urus. Akhirnya papa saya meninggal di luar negeri. Karena dia di luar negeri itu baru ketahuan ada kanker. Dan saya baru sadar ternyata itu adalah jalan Tuhan supaya dia bisa keluar negeri dan berobat di luar negeri. Saya pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, gunakan saya sebagai alat untuk menghentikan kezoliman ini semua. Dan itulah kenapa saya di sini. Saya di sini bukan karena perjuangan untuk hak saya sendiri. Saya sudah ditandatangan oleh pengacara saya kalau saya tidak akan ganti rugi, tidak akan dikasih apapun. Tanah sudah saya lepaskan karena saya di penjara. Kalau nggak, saya nggak keluar dari penjara. BPN sudah membatalkan sertifikat kami yang sudah 35 tahun. Bayangkan, investor mana mau invest di Indonesia? Kalau SHM bisa dibatalkan begitu saja tanpa proses pengadilan. Nah, saya berjuang untuk masa depan kami karena saya mau anak-anak saya tinggal di Indonesia. Saya tidak mau mereka harus mengalami ini semua. Maka kita yang sekarang harus berjuang. Biarpun Anda bukan sebagai korban, apakah Anda mau nanti beli tanah 50 tahun lagi tiba-tiba hilang? Nggak mau kan? Nah, makanya saya di sini berjuang untuk yang lain. Bukan untuk permasalahan saya sendiri, karena saya sudah diancam-ancam. Ketika saya menemani Pak Saididu di Polres, saya sudah diancam. Charlie, lu ntar dilaporin lagi. Tapi saya akan tetap membela kebenaran. Saya ada di sisi kebenaran. Terima kasih. Ya. Lalu dalam kondisi mafia tanah ini kan Aguan dan Antoni Salim ini kan seperti orang yang bisa merubah undang-undang berdasarkan keinginan dia. Mencari takut suasana ditangkap. Ya, sebelum dijawab ya, saya ingin tegaskan juga kepada aparat penegak hukum bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Charlie ini adalah hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, apalagi memperjuangkan hak bukan hanya hak dirinya tapi hak seluruh rakyat. Karena itu tidak boleh ada narasi ya yang kemudian dicari-cari kesalahan, kriminalisasi. Karena apa? Karena kehadiran semua warga di sini juga dalam kerangka mengumpulkan bukti-bukti untuk proses perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini tidak boleh ya. Ada yang kemudian mencari-cari celah, oh ini hoak lah atau dan seterusnya. Nah, dan saya ingin tegaskan juga kepada seluruh aparat penegak hukum bahwa perkara ini sedang diatensi oleh seluruh rakyat, jadi tidak boleh ada tindakan di luar koridor hukum. Semua yang kami lakukan di sini adalah ada kerangka hukum untuk mengumpulkan ya bukti-bukti di pengadilan, dan tentu saja semua nanti akan diuji oleh hakim di pengadilan. Nah, silakan Pak Charlie atau saudara Charlie ya, takut nggak nih? Udah kondisinya seperti ini tadi ditanya. Saya sudah berjuang 10 tahun. Saya sudah ditangkap, pernah di penjara, sudah pernah di
segala macam pun juga sudah pernah, dan saya tidak ingin ini terjadi pada orang lain juga. Dan saya berasa apa yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Semua yang saya sebut bisa dibuktikan oleh surat-surat resmi dari pemerintah. Jadi saya berasa saya tidak melanggar perjanjian perdamaian saya dengan pihak PT Mandiri Bangun Makmur. Karena dalam perjanjian tersebut saya tidak akan menuntut ganti rugi, saya tidak akan mempidanakan mereka. Saya tidak melakukan itu. Saya hanya menceritakan kebenaran dari pengalaman saya sendiri. Jadi apa yang harus kita takuti? Baik. Terima kasih, Bang. Selanjutnya Bang Juju selaku ketua tim litigasi, apa langkah-langkah selanjutnya nih dari tim? Kita akan follow up seperti apa? Karena kita hari ini kan hadir dalam rangka memitigasi gugatan yang sudah terdaftar. Ya, terima kasih rekan Hosi. Seperti juga sudah dijelaskan dari awal tadi, termasuk juga korban dari PIK 2 itu Bapak Charlie, ya itu fakta ya. Walaupun sebetulnya secara hukum itu sudah jelas beliau dan keluarganya atau orang tuanya begitu pemilik sah ya, secara hukum gitu Pak. Apalagi sertifikatnya adalah hak milik selama 15 tahun lebih gitu. Tapi bisa diambil sedemikian rupa secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam dan langsung juga menjadi korban begitu kan ya, sampai dipenjarakan segala. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan tidak harus terjadi di negara yang katanya red state, negara hukum berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu jangan cuma di atas kertas saja. Ya, normatif itu, norma-norma seperti itu. Ya, ini faktanya ada sebelah saya. Ya, beliau sampai sempat di penjara juga ya Pak ya. 2 minggu lebih ya. 2 bulan. 2 bulan, maaf. Nah, tanpa ini harusnya kalau secara hukum beliau berhak menuntut ganti rugi. Ya, harus mendapat kompensasi seperti itu. Nah, oleh sebab itu jangan terjadi lagi di kasus PIK 2 ini ya, atau katakanlah yang mereka klaim sebagai proyek strategi nasional PSM, jangan terjadi lagi korban-korban berikutnya terhadap warga, terhadap penduduk di wilayah Banten dan sekitarnya itu tadi. Oleh karenanya saya dan teman-teman sudah membentuk tim mitigasi dan di lapangan untuk kepada pihak atau siapa saudara-saudara yang menjadi korban untuk segera melapor kepada kami kan begitu ya. Nah, seperti ada di flyer ini dicantumkan sini alamat dan nomor telepon semua ada. Silakan saja melapor sehingga kami bisa menindaklanjuti dan minggu depan sudah ada sidang perdana untuk buat para tokoh-tokoh nasional dan kami siapkan buat berikutnya kita akan gugat dari penggugat langsung para petani dan korban nelayan juga begitu. Kami sedang siapkan mengumpulkan data-data dokumen-dokumen seperti berikutnya. Begitu. Terima kasih Bang Juju. Selanjutnya ada penggugat prinsipal Bu Menu, silakan untuk menyampaikan aspirasinya yang sudah berkenan hadir di sini. Silakan. Ya, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini atas nama rakyat. Saya di sini atas nama ibu-ibu. Setelah kita saksikan dan kita dengarkan apa yang sudah diceritakan oleh saudara kita Bapak Charlie. Jadi jelas, masalah PIK 2 bukan rasis, tapi ini masalah kedaulatan rakyat. Tanah yang sekarang kita ada, yang kita berdiri, itu adalah hasil dari perjuangan dari nenek moyang kita. Itu sangat priceless, tidak bisa. Karena begitu tanah itu kita berikan kepada asing atau kepada oligarki atau siapapun itu, kita akan hilang identitas kita. PIK 1 bisa menjadi satu acuan. Jadi saya Aliansi Rakyat Menggugat dan juga ibu-ibu, kami adalah ibu pertiwi yang melawan. Kami tidak akan menangis dan kami akan melawan siapapun yang menjadi pengkhianat. Aguan dan juga orang yang sudah memberikan izin kepada aguan untuk menyerobot lahan, merampas tanah rakyat Banten. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini oke. Pak Holid, silakan Pak Holid. Oke, Pak Holid. Ini Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Mikdar, bagian dari mungkin masyarakat korban gitu kan, yang terdampak. Yang jelas
kami akan memperkuat gugatan yang dilakukan oleh tim advokasi, kan? Apa-apa aja nanti data-data di lapangan yang kami akan persiapkan, artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan? Terus kemudian orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba didatengin dibawain duit 40 juta dan itu tidak ada proses transaksi, dan itu juga akan saya siapkan, gitu kan. Dan bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di sana, baik dilihat secara hulu dan hilirnya, bagaimana mereka ngeruk tanah buat urugan PIK itu, dan kemudian proses pengangkutannya juga sangat memakan banyak korban. Masyarakat yang mati tertabrak ada berapa, orang-orangnya siapa, dan mereka juga harus dijadikan data efek dari kejahatan proyek PIK 2 yang di PSN-kan ini. Laut dipagari. Dan termasuk bagaimana nelayan-nelayan yang kemudian mereka mencari nafkah kemudian terganggu karena lautnya di pagar-pagar, gitu kan. Entah ini maksudnya apa. Yang jelas kami juga menduga bahwa pemagaran laut ini adalah kemungkinan kemudian nanti diplot dari atas dengan satelit, dan itu diklaim seolah-olah itu adalah tambak, dan kemudian ditransaksikan seolah-olah itu adalah pertambakan yang sebenarnya itu adalah laut yang dipagar di kotak-kotak, gitu kan. Nah, ini juga kita akan jadikan bukti di lapangan bagi tim advokat kami. Terima kasih. Itu kan banyak juga kalau nggak salah warga yang mungkin ya nggak berani untuk mengajukan atau berhubungan dengan urusan-urusan seperti ini. Gimana tindakan Bang Juju terhadap warga tersebut? Iya, mayoritas warga seperti itu ya, di mana banyak dari mereka tidak berani, jangankan menginformasikan ataupun melaporkan ya persoalan mereka, persoalan hukum mereka yang jelas-jelas mereka diintimidasi, gitu kan, dirugikan ya secara hukum. Mereka takut gitu dengan intimidasi yang dilakukan oleh Aguan CS, Aguan dan teman-temannya itu, termasuk ya ketua Abdesi, Pak siapa namanya, Maskota, seperti itu, dan keronco-keronconya itu. Yang dimaksud saya, jikalau kan udah ada posko nih Bang, nah orang udah mau datang nih ke sini, tiba-tiba di-cut di tengah jalan itu, kira-kira gimana menurut Bang Juju? Iya, artinya upaya-upaya pencegahan, penghalangan seperti itu tergantung keberanian mereka itu, dan mereka nggak perlu takut sebenarnya, karena kita sudah bentuk perwakilan Pak Holik ini di daerah-daerah kan, begitu. Ada perwakilan teman-teman di daerah, jadi nggak perlu takut, serahkan saja atau berikan atau informasikan kepada Pak Holik dan teman-temannya, begitu. Posko-posko tadi. Oke, kan sekarang sudah ada brosur yang ke penyerahan ini Bang. Nah, kira-kira Abang akan tindakan untuk menyebarkan atau bagaimana caranya Bang? Iya, kami sudah bagikan kepada diantaranya Pak Holik dan teman-temannya. Tentu kita berharap ya Pak Holik dan teman-temannya akan menyebarkan atau mendistribusikan ya sedapat mungkin secara maksimal kepada para petani ataupun nelayan di sekitar wilayahnya itu, wilayah Banten terutama, seperti itu. Oke, ya mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Charlie ya. Kemarin kita dengar salah satu statement dari Alvin Lim. Ya. Beliau terkesan mengkritik apa yang dilakukan oleh Saidi dan mengarasikan seolah-olah ini adalah akan terjadi perpecahan antara etnis Chinese dengan etnis pribumi. Nah, sebagai mohon maaf ya masyarakat yang notabene dari Cina Tampang ini, nah apa tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Alvin Lim? Kebetulan saya juga nggak begitu mengerti kadang-kadang apa yang Alvin Lim bicarakan, apa yang dia persoalkan. Jadi saya mencoba untuk tidak mengikuti. Tapi saya selalu di pihak kebenaran. Dan saya selalu di pihak yang akan menuju ke untuk membongkar keadilan ini supaya ini tidak terjadi lagi. Dan apapun yang Alvin Lim ngomong, pendekatan saya sama dia sangat bagus. Hubungan saya sangat bagus, nggak ada masalah. Ya kalau memang dia berasa itu adalah statement yang racist, saya tidak bisa memberikan argumentasi. Itu kan setiap orang pandangannya beda-beda. Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget. banyak sekali.
Jadi tidak ada kaitannya ya? Dan tidak ada kaitannya sama sekali. Dan justru salah satu begini, saya sering sekali datang ke acara seperti ini, dan yang saya sering dengar itu bakar. Dan saya tidak mau itu terjadi. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk merendahkan tensi ini juga. Terima kasih.